Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Pasti kabarnya baik-baik saja kan? Pasti harapan juga seperti itu. Pada kesempatan pagi ini, kita nanti akan belajar tentang banyak materi nih. Salah satunya ada 3 materi. Yang pertama, penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga, tentang batik sebagai Sebagai warisan Nusantara. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ya, terus iklan layanan masyarakat, macam-macam batik Nusantara. Nah, kalian pernah mengalami sakit perut? Pernah? Nah, sakit perut atau gangguan pencernaan pada manusia itu disebabkan adanya satu, kurangnya makanan berserat dan vitamin C atau makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya ada jeruk, sayur-sayuran, dan buah-buahan tentunya. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh adanya virus. Kok bisa ada virus? Karena setiap makanan yang kita makan bisa juga mengandung virus. Satu. Kedua, dari udara yang tercemar itu juga bisa mengandung virus. Oke. Gangguan pencernaan yang disebabkan oleh virus salah satunya adalah tipes. Tipes itu menyerang bagian usus halus. Jadi kalau yang sudah kena tipes biasanya satu, ciri-cirinya demam, muntah-muntah, kemudian suhu badan tinggi karena demam tadi. Nah, terus bagaimana cara mengobatinya? Satu, dilarang atau kurangi makan makanan yang mengandung santan, pedas, dan asam. Kedua, diare. Diare juga disebabkan oleh virus. Cuma bedanya kalau tipes tadi menyerangnya di bagian usus halus, kalau diare menyerangnya ke lambung. Lambung akan diserang oleh virus dan mengakibatkan kita diare. Apa sih diare? Diare itu adalah kita buang hajat atau mengeluarkan feses satu hari, biasanya misal maksimal normalnya itu 3 kali. Kalau orang terkena diare bisa lebih dari 3 hari. Bahaya apa enggak? Bahaya banget. Bahayanya apa? Kalau seseorang itu terkena diare dan dibiarkan saja, nanti berakibat apa? Kekurangan cairan. Salah satu obatnya apa? Yang di dapur menggunakan oralit. Apa itu oralit? Oralit adalah cairan garam yang bagaimana? Yang dicampurkan di air yang sudah matang. Jadi siapkan 1 gelas, kemudian dikasih air yang sudah matang, dikasih garam, diaduk. Itu cairan oralit dan itu insya Allah akan berefek atau berdampak menghentikan diare. Kemudian ada lagi sembelit. Apa itu sembelit? Ada yang pernah mengalami sembelit? Sembelit itu saat kalian susah untuk buang air besar. Biasanya normalnya kebiasaannya itu buang air besar biasanya pada jam-jam pagi atau sebelum subuh, antara jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 5 itu siklus atau waktu yang baik untuk pencernaan sedang membersihkan perutnya. Jadi banyak sekali kebiasaan atau kebanyakan orang itu kalau pagi-pagi itu buang hajat, itu kebiasaan yang bagus. Kenapa? Karena kondisi perut kita itu saat itu sedang mengalami pembersihan. Sembelit disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah kurangnya makan makanan yang mengandung serat dan buah-buahan. Contohnya itu bisa dilihat ada tomat, ada kol, ada buah jeruk, ada buah pisang, dan kekurangan vitamin C. Vitamin C bisa didapatkan dari buah-buahan itu sendiri ataupun kalian bisa membelinya di apotek. Tapi Pak Pio sarankan untuk mengkonsumsi vitamin C yang berasal dari buah-buahan.
Lahir di bumi pertiwi, di bawah hangatnya cahaya surya. Ribuan harapan tertuang di dalam sebuah ukiran. Aksara tersirat dalam sebuah megah yang sederhana. Setiap garis yang menyiratkan ribuan pesan yang berisi pengorbanan, rasa syukur, keindahan, penghormatan, dan jutaan pesan lain yang tak hanya sekedar garis dan warna. Namun, apakah mahakarya itu sudah disanjung di tanah kelahirannya? Mau mana pakai batik? Mau undangan? Cah, pakai batik udah kayak orang tua aja lu. Pakai batik udah kayak balura. Apakah ia meminta untuk dihargai? Jawabannya tidak. Apakah ia mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak kampung yang berwibawa di mata dunia? Jawabannya tentu saja iya. Jadi, masihkah kita akan memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak berharga di rumahnya sendiri? Di rumah kita, di rumah yang telah membalut jiwa raga kita hingga akhirnya kita dihargai, dihormati, dan dipandang oleh dunia. Saya Ibnu, saya bangga pakai batik sebagai identitas anak bangsa. Saya Sukma, saya bangga pakai batik Indonesia. Karena batik adalah budaya yang dilahirkan di tempat saya dilahirkan. Saya Jenisa, saya bangga pakai batik. Karena batik adalah kebanggaan Indonesia dan diakui seluruh dunia. Tadi tiba-tiba ada iklan. Oh iya, tadi yang kalian lihat itu tentang apa? Itu namanya iklan layanan masyarakat. Apa itu tentang apa? Yang berisi tentang apa? Tadi dalam iklan yang kalian saksikan itu berisi atau mengiklankan terkait batik warisan Nusantara. Nah, saat ini batik sudah dicap atau dilabel atau sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Jadi kita patut bangga punya budaya yang diakui oleh dunia sebagai warisan budaya. Kemudian batik itu ada apa aja sih jenisnya? Tekniknya ada berapa? Nah, teknik membuat batik itu ada 3, yaitu teknik tulis, teknik cap, teknik cetak atau sablon. Ayo kita kenali lagi satu-satu. Teknik tulis. Teknik tulis kayak gimana sih? Nah, teknik tulis itu teknik dalam membuat batik dengan menggunakan malam dan canting. Jadi orang-orang dulu awal mula pembuatan batik itu orang dulu itu menggunakan canting buat menulis, buat menggambar polanya. Satu-satu. Nah, itu namanya batik tulis. Menggunakan malam untuk sebagai tintanya, dan pulpennya atau pennya menggunakan canting. Kemudian teknik cap. Bagaimana teknik cap itu dipakai? Teknik cap itu menggunakan alat satu-satu cap. Seperti contoh yang ada di video. Ini menggunakan teknik cap. Selanjutnya teknik cetak atau sablon. Yang ini yang sering sekali kita jumpai menggunakan teknik cetak atau sablon. Jadi satu kali pengerjaan bisa menghasilkan langsung berapa meter batik. Untuk setiap tekniknya mempunyai
keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun biasanya untuk harga nilai yang lebih tinggi itu ada di yang menggunakan teknik tulis. Jadi kesimpulan apa hari ini yang kita dapat? Kesimpulannya ada berapa? Ada 3. 1. Gangguan pencernaan. Apa sih gangguan pencernaan? 1 tadi tipes, kedua tadi diare, yang ketiga tadi sembelit. Gangguan pencernaan disebabkan oleh ada 2, ada yang disebabkan oleh virus dan disebabkan oleh kekurangan makan makanan yang berserat dan vitamin C. Kemudian tentang iklan layanan masyarakat yang berisikan tentang batik warisan Nusantara. Yang ketiga adalah teknik membuat batik. Ada 3. Teknik tulis, kemudian teknik cap, kemudian teknik cetak atau sablon. Oke, baik. Itu saja yang bisa Pak Tio sampaikan. Nanti setelah ini kalian mengerjakan soal yang Pak Tio bagikan setelah video ini. Pak Tio pesan tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan jaga kesehatan. Jangan keluar rumah atau main-main dulu kalau tidak terlalu penting, dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih.